mengungkapkan bomber nuklir Rusia gentayangan di dekat perbatasan. Ya, militer Ukraina mengungkapkan bomber berkemampuan nuklir Rusia telah gentayangan di dekat perbatasan kedua negara. Wakil Kepala Staf Direktorat Operasi Angkatan Darat Ukraina, Oleksiy Hormov, mengatakan pada Kamis jika bomber strategis Rusia yaitu Tu-95MS terlihat di 3 wilayah Rusia dekat Ukraina. Wilayah yang dilalui bomber nuklir Rusia itu antara lain adalah Saratov, Samara, dan juga Orenburg Oblast di Rusia bagian barat. Bomber itu juga terlihat di wilayah timur Rusia dan di atas Laut Barents. Terdapat ancaman serangan rudal musuh di sejumlah titik vital infrastruktur Ukraina dan fasilitas militer tak lama lagi, kata Hormov seperti dikutip dari Newsweek. Ia tetap mengatakan tujuan dari aksi musuh untuk membuat panik para warga Ukraina dan mengganggu stabilitas dalam negeri, ujarnya lagi. Hormov menambahkan sejumlah pesawat angkut militer Rusia juga tampak dekat dengan perbatasan Ukraina. Para awak dari 2 pesawat jarak jauh Il-78 tengah melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat angkut militer dari negara agresor memeragakan tugas mengangkat personel, senjata dan juga perlengkapan militer, cadangan materi dan juga kebutuhan teknis di udara Milirovo, Rostov-on-Don dan juga di Taganrog. Ya, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilov mengatakan rakyat Rusia tak boleh ada dalam ketakutan terus-menerus karena agresi Rusia. Perusahaan Rusia untuk desain, manufaktur, dan penjualan rudal dan juga pesawat dengan misi khusus, Tupolev mengklaim bahwa Tu-95MS digunakan untuk mengkucurkan rudal dari udara. Rudal tersebut termasuk yang punya hulu ledak nuklir. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, Moskow merespon keras seruan anggota NATO untuk menyerang Rusia. Ya, Kedutaan Besar atau Kedubes Rusia untuk Latvia memberikan respon keras terhadap seruan Menteri Luar Negeri Latvia Edgar Rinkevich agar wilayah Rusia diserang. Kedubes Rusia menganggap Rinkevich menghasut perang skala besar dengan mendesak NATO mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Pada Selasa, Edgar Rinkevich menyarankan kita harus mengizinkan orang Ukraina menggunakan senjata yang saat ini dikerahkan di dalam negeri untuk menargetkan situs rudal atau lapangan udara di Rusia. Menurut Rinkevich, blok yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak perlu takut jika eskalasi dengan Moskow. Pernyataan Rinkevich muncul dalam wawancara dengan Bloomberg di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri NATO di Bukares. Ya, Kedutaan Besar Rusia di Latvia menanggapi pernyataan tersebut pada Rabu 30 November 2022 dengan mengungkapkan kekhawatiran bukan beberapa pakar militer yang gila-gilaan yang menyerukan langkah-langkah seperti ini, tetapi seseorang yang berpangkat tinggi seperti Kepala Departemen Diplomatik Latvia. Apa ini jika bukan hasutan untuk melancarkan perang skala besar, kata Kedubes Rusia dalam posting di Telegram. Ya, Kedubes Rusia menambahkan tugas diplomat adalah bekerja menuju penyelesaian konflik secara damai. Dan tampaknya Menteri Latvia punya gagasannya sendiri. Dan sejujurnya ya sangat aneh tentang esensi dan tujuan diplomasi di dunia modern, ujar pernyataan Kedubes Rusia. Pernyataan tersebut selanjutnya mengklaim seruan Menteri Luar Negeri Latvia kepada NATO untuk mengizinkan Ukraina dalam melakukan tindakan tertentu sekali lagi menegaskan sifat boneka rezim Kiev yang tidak berani mengambil satu langkah pun tanpa lampu hijau dari tuan baratnya. Rusia sebelumnya menggambarkan konflik di Ukraina sebagai perang proksi yang dilancarkan Amerika Serikat dan NATO. Moskow juga mengutuk pengiriman senjata barat kepada Kiev dengan mengatakan senjata hanya memperpanjang pertempuran dan meningkatkan resiko konfrontasi langsung dengan NATO dan Rusia. Latvia bersama dengan tetangganya Estonia dan Lithuania telah menjadi salah satu pendukung Kiev yang paling vokal dalam konfliknya dengan Moskow. Mereka mendesak lebih banyak bantuan untuk Ukraina dan sanksi barat yang lebih keras terhadap Rusia. Pada Senin, Rinkevich mengunjungi Kiev di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sekelompok menteri luar negeri dari 6 negara Nordik di Baltik lainnya.